pujian karena kita memiliki Yesus yang dahsyat luar biasa. Dialah yang membuat kita terus bersinar, amin, di dalam kita dan melalui kita, amin. Mungkin dunia mengejar hal-hal yang bercahaya yang mulia juga sih, menarik mata. Tapi ada satu yang dahsyat, yaitu Yesus kita yang tidak lekang oleh waktu, bersinar melalui kita, dalam kita, dimanapun kita berada ya, amin. Yeay. Oh, ini kami Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Engkau yang mulia ada di dalam kami Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Katakan Kau mulia. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalam, amin. Dahsyat dan perkasa, ku bersih, amin. Bagai bintang-bintang, oh amin. Yeay, amin Tuhan. Hanya karena salib Yesus, pengorbanan Yesus, kita menerima anugerah yang tiada terbatas, amin. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Oh, oh, surga bumi menyaksikan kedaulat. Oh, luar biasa Tuhan, luar biasa. Oh, semesta memuja, semesta memuja. Oh, ini hatiku menyembah-Mu Tuhan, amin. Hatiku oh menyembah. Oh, Engkau mulia Tuhan, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan berkah, amin. Ku bersinar bagai bintang, oh amin, amin Tuhan, amin. Biar kita terus bersinar di tempat yang gelap, di tengah kondisi yang tidak menentu, kita tetap bersinar seperti bintang, amin. Karya salib-Mu membuka, amin. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, surga bumi, amin Tuhan. Kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa. Oh haleluya. Semesta memuja, oh hatiku menyembah.
Terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu, buat rencanamu, buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan karena anugerah-Mu, rencana-Mu bagi kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami bawa ucapan syukur kami, hati kami kepada Engkau. Cukup Tuhan, cukup bagi kami. Tuhan, kami rindu mengalami anugerah-Mu, hati yang cukup itu ada pada kami Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan, mengalami Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau cukup bagi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, berikan pada kami hati yang cukup untuk berdiam di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, di doa dan kerinduan bagi kita. Semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, hidupkan aku, tetapkan hatiku, tetapkan hatiku tertuju pada
sembah selamanya. Ku sembah, oh ku tinggikan, ku agungkan Engkau Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kau bertahta, Kau berkuasa Tuhan. Kau bertahta, amin. Berkuasa di bumi, di surga. Cukup bagiku, amin. Amin. Mari jemaat Tuhan saja, Kaulah Yesus, Tuhan ku sembah selamanya. Kaulah Yesus, Tuhan ku sembah selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu. Kau bertahta, Kau berkuasa, Kau bertahta. Amin Tuhan. Di bumi, di surga, di bumi, di surga. Cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Kaulah Yesus, Tuhan ku sembah selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu. Kau bertahta, Kau bertahta, berkuasa di bumi, di surga. Oh, cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Cukup bagiku, cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Cukup bagiku, cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Oh Tuhan, oh ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami Tuhan, yang telah Kau tebus Tuhan. Ini jiwa kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Oh, Kau segalanya, Kau segala-galanya. Biarlah jadi dalam hidup kami Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah yang kami sembah. Tiada yang lain
Hanya di dalam Engkau kami mengalami perubahan Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami mengalami pembaharuan Tuhan. Kami rindu Tuhan saat ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Bila kami bawa sembah kami kepada Engkau Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Oh Tuhan, oh Kaulah Yesus Tuhan, ku sembah selamanya, ku tinggikan, ku agungkan namamu. Kau bertahta, kau berkuasa Tuhan. Kau bertahta, berkuasa di bumi, di surga. Cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Oh, Kaulah Yesus Tuhan, ku sembah selamanya, ku tinggikan, ku agungkan namamu. Amin. Kau bertahta, berkuasa di bumi, di surga. Cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Amin Tuhan. Cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Amin. Cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Amin Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bersyukur Engkau membawa kami ke tempat ini Bapa. Terima kasih, biarlah hadirat-Mu menguasai setiap kami, Roh-Mu yang bawa setiap kami ke tempat ini. Roh-Mu juga yang akan mengerjakan di dalam kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan berbicara Tuhan secara pribadi, lepas pribadi bagi setiap kami. Siapapun kami Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, Kau Allah, Kau adalah Tuhan penguasa tunggal dalam hidup kami. Apa yang kami pikirkan, kami perkatakan, berkuasa Tuhan, mengubahkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Berkati ibu kami Tuhan, berbicara Tuhan. Terima kasih, bimbing kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudari kami, rekan-rekan kami yang sedang tidak ada di tempat ini, mungkin yang berhalangan Tuhan. Kau menjamah Tuhan, Kau berbicara, hadirat-Mu berkuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu hari ini Tuhan yang indah ini. Kami mengucap syukur. Ini kami Tuhan, kami mau siap mendengar firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Oke, saya persilakan duduk. Saya persilakan untuk Ibu Ami menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar kita? Gimana? Kayaknya ada masalah ini. Gimana kabar kita? Puji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan ya.
Eh, setiap ya manusia itu punya banyak gaya, lalu karakternya, sifat kepribadiannya macam-macam. Tapi kita tidak belajar hari ini, kita mau belajar tentang ada satu kata, yaitu tentang yang namanya sabar. Siapa di sini yang begitu orangnya sangat sabar sekali? Siapa di sini? Sabar sekali. Ngelihat wajahnya aja, dia orangnya sabar ya. Coba lihat kanan kiri. Wajah sabarkah dia? Ya. Bagaimana sih kalau seseorang itu memiliki suatu gaya hidup yang sabar, ya? Kita lihat yuk di Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Ya. Sama-sama kita baca Amsal 16 ayat 32. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa sekali. Di sini katakan di Amsal bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wow. Kata-katanya adalah melebihi. Bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar itu cenderung mengalah ya, betul gak? Betul ya? Orang yang sabar itu cenderung mengalah. Apa yang terjadi kalau seseorang itu mengalah? Ya, bahwa jikalau kita mengalah, tidak berarti kalah. Kalau kita mengalah, tidak berarti kalah. Tetapi apa? Kalau mengalah itu apa? Iya. Kalau kamu mengalah tidak berarti kalah, tetapi kamu adalah pemenang yang sesungguhnya, yang dapat mengalahkan apa? Emosi kita. Jadi waktu seseorang bisa memiliki kesabaran, ada dalam kesabaran, dia adalah pemenang. Apa yang dikalahkannya? Yaitu emosi sendiri. Tadinya dia pengen gini. Itu bisa karena satu keadaan, melihat seseorang dalam sikap, dalam perkataan. Tapi ada juga dalam suatu melihat kehidupan yang susah. Jadi bukan berhubungan dengan seseorang. Bisa kesabaran itu melihat seseorang, melihat gaya hidup seseorang. Akhirnya kita gak bisa menahan, kok kayak gini, bisa begitu. Tapi bisa seorang waktu melihat itu, dia menahan diri. Waktu dilihat, dia bisa mengalah. Dan dia adalah pemenang. Bisa mengalahkan emosinya. Tapi ada juga, dia tidak sabar melihat suatu kehidupan yang dialami. Mengeluh, berkeluh kesah. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Ya. Sabar itu apa sih sabar? Ya. Sabar itu kita memiliki kemampuan menahan diri kita dari emosi. Kita bisa menahan diri dari emosi. Orang sabar. Lalu
bisa bertahan dalam situasi yang sulit dan bisa tenang. Padahal yang dihadapinya sulit. Padahal yang dihadapinya sulit. Waktu saya lagi dapat firman Tuhan ini, saya sangat diberkati ayat itu ya, yang di Amsal tadi. Apalagi melihat hari-hari ini. Bukan hanya orang-orang tua yang punya sesuatu keadaan yang tidak baik, juga anak-anak muda, anak-anak remaja. Dan bisa anak-anak remaja pun tidak bisa ada mengalami, tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa menguasai emosinya. Tidak bisa ada dalam suatu keadaan dia sulit untuk yang namanya tenang. Sabar itu bisa menahan diri dari emosi, bertahan dalam situasi sulit dan tenang. Sikap ini membentuk pribadi yang kuat, kokoh dan dapat mengendalikan diri. Bisa anak pelajar dalam persahabatan, dalam pertemanan. Sedikit bisa memancing emosi. Dalam dunia pekerjaan, dalam situasi dalam dunia pekerjaan, sedikit keadaan bisa memancing emosi. Bisa terbawa, terbentur emosinya, perasaannya, akhirnya gak bisa mengendalikan dirinya. Tetapi tadi kita belajar di Amsal, kalau seseorang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kalau kita berbicara tentang pahlawan, waduh, pahlawan itu adalah memiliki jasa yang luar biasa. Betul gak? Udah dikatakan pahlawan kan memiliki jasa yang luar biasa ya. Oh, dia pahlawan, berarti dia memiliki jasa yang luar biasa. Dia pembela kebenaran. Dan tadi dikatakan di Amsal, orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang sabar itu melebihi pahlawan. Pahlawan itu membela kebenaran. Dia berjuang, bisa habis-habisan, bisa lelah, bisa capek. Tetapi dia tetap dalam kebenaran, dia menjaga situasi yang dihadapinya, maka dikatakan dia pahlawan. Seorang pahlawan itu, dia membela kebenaran. Lalu, kalau orang yang sabar itu melebihi pahlawan, kok bisa? Sebagai contoh nih, ya, sebagai contoh. Dalam suatu grup, dalam pertemanan, nggak tahu di kita di sini ada nggak, dalam pertemanan bisa terjadi beda komunikasi, lalu adalah jadi ribut gitu. Tapi dari mungkin di situ 6 orang kah, ada 10 orang pertemanan itu, atau 3 orang atau 4 orang. Dalam persahabatan ini terjadilah membicarakan sesuatu jadi ramai. Tapi di antara beberapa orang ini ada 1 orang, dia waktu ada perbedaan perkataan ini, dia bisa tetap tenang. Dia tidak terpancing. Dia tetap bisa kuat dan kokoh. Ada seseorang diam, tapi sekali dia bicara bisa jadi ramai. Sudah daripada ribut, ya ramai, usah ribut. Kalau dia berbicara atas kasih masih enak, tapi ada, udah berisik kalian ribut tadi. Bukan jadi baik. Deh, kamu bisa bilang begitu, kamu gak ngerti masalahnya, kenapa kamu bilang kami diam? Akhirnya tambah ramai. Akhirnya bisa juga jadi diam keributan ini, bukan karena ada kedamaian, karena ada apa? Udah semakin parah keadaannya. Tetapi bisa terjadi seseorang, dia sabar, dia diam. Pas dia bicara, yang lain bisa memahami, dia mengerti. Yang lain bisa mengerti. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya terjadilah satu goal. Di sini jadi damai. Dan disitulah perkataan firman Tuhan tadi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dia bisa mengatasi perasaannya, mengatasi emosinya. Tapi begitu dia bicara, yang lain bisa mengerti. Bisa yang seseorang tidak bisa memahami perkataannya, tapi waktu dijelaskan dia bisa mengerti. Melebihi seorang pahlawan. Akhirnya keadaan jadi damai. Tidak ada lagi suatu perdebatan dan keributan. Seseorang ini
Mereka gak mengerti bahwa ini pahlawan, tapi firman Tuhan berkata, dia melebihi seorang pahlawan. Saya, ibu, ya, belum lama ada dihubungi seseorang, bukan dari Jakarta juga, seorang ibu. Dan mungkin dia bercerita sama seorang, lalu pas dia bercerita sama seseorang, coba hubungin, maksudnya menghubungi saya, mengatur waktulah kami, teleponan. Maksudnya mau tahu bagi kita sini anak-anak muda, 2 jam kami teleponan. 2 jam. Dia menceritakan keadaannya. Jadi seorang ibu ini, dan saya lagi belajar tentang Amsal yang tadi, tentang kesabaran tadi. Jadi saya bisa membagikan pas sekali waktu dia bercerita. Jadi seorang ini bercerita gini, dia punya suami, semenjak menikah, udah lama menikah, bayang nih kitanya, udah lama menikah. Dia punya suami, kalau pulang dan ketemu istrinya, dia padahal namanya baru ketemu, kepingin sekali istrinya ini diajak ngobrol. Bagaimana di rumah? Bagaimana kabar di rumah? Ini suami tidak ada. Jadi sukalah istrinya ini memulai suatu percakapan. Tapi suaminya biasa-biasa, semenjak menikah seperti itu. Gaya sikap suami adalah yang cool, yang diam. Diam. Berganti tahun demi tahun, suaminya tetap seperti itu. Dia bekerja, dia pulang, ya biasa. Tapi si istri kepingin sekali ngurus anak, di rumah seperti apa, suaminya ikut ambil bagian atau berbicara. Akhirnya apa yang terjadi? Ini kita anak-anak muda, sengaja saya ibu bagikan contoh seperti ini supaya belajar. Karena ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya setiap ketemu si istri, si ibu ini selalulah menahan perasaannya. Bagaimana nanti kalau ketemu suami saya tidak marah, saya tidak jengkel. Karena dilihat seperti itulah kehidupan suaminya. Tapi apa yang terjadi? Seringlah ribut. Kenapa? Karena melihat hari demi hari keadaan suami, si istri sudah tidak ada lagi dalam suatu yang namanya kesabaran. Tidak ada lagi yang namanya sabar. Akhirnya di rumah ini seringlah ribut, suami diam. Tapi kalau si istri ngomong, suami jadi nyaram. Begitu juga sebaliknya, bisa terjadi. Saya sampaikan kepada ibu ini karena ada satu pengalaman dalam satu komunitas. Seseorang jadi pahlawan dalam komunitas ini. Mereka ini adalah keluarga besar, gabungan keluarga besar. Keluarga besar ini suka sekali perbedaan pendapat, suka sekali ribut. Tapi ada satu orang dengan berani bisa menyampaikan sesuatu. Dan akhirnya perkataannya diterima. Tadinya sudah seperti tidak mampu lagi, tetapi seseorang ini masuk yang namanya apa? Untuk yang namanya memiliki yang namanya sabar. Memiliki yang namanya suatu kesabaran. Akhirnya keluarga besar ini mengalami suatu apa? Yang damai. Lihat, inilah yang namanya melebihi seorang pahlawan. Dan saya sampaikan ke ibu tadi, untuk kamu belajar sabar, buka yuk ayat ini saya bilang. Kalau suamimu pulang, lihat nih untuk belajar dia sabar nih si ibu ini. Siapkan makanannya, siapkan makanan. Lalu waktu dia mau bekerja, siapkan pakaiannya, padahal gak pernah seperti itu. Bisa begini memang, disiapkan makanannya. Tapi sedang melatih yang namanya sabar. Kalau dia mau bekerja, siapkan pakaiannya, saya bilang.
siapkan pakaiannya. Seseorang sulit untuk bisa melakukan seperti itu. Apalagi kalau siapa di kita ini hidup kos bersama-sama di satu kontrakan. Sulit menerima kekurangan seseorang, keadaannya begitu terus. Sama nih, dalam suatu rumah. Suami melihat istri, istri melihat suami. Tapi ini kita anak-anak muda dalam satu kontrakan. Melihat hidup kita, bagaimana saya ini bisa berubah. Bagaimana nih orang tua saya. Macam-macam tentang sabar ini. Tapi kita bersyukur, saya mau bagikan di sini. Bersyukur untuk Tuhan Yesus kita, amin. Bersyukur kita punya Yesus. Bersyukur kita punya Yesus Kristus yang luar biasa. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari kematian. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa. Tapi Yesus kita itu dahsyat sekali, luar biasa. Seperti yang di Galatia 5 ayat 1 itu. Dikatakan di situ, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Di sini kita lihat, kita garis bawahi kata-kata sungguh-sungguh. Ada penekanan 2 kali. Kenapa? Karena bisa terjadi. Dia sudah ikut Tuhan, bisa sudah melayani atau belum melayani seseorang ini. Tapi hidupnya tidak bisa memiliki yang namanya kesabaran. Saya ambil contoh aja kesabaran aja ya, karena kita belajar tentang kesabaran. Ini luas sebenarnya. Tidak memiliki yang namanya kesabaran. Maka ada penekanan kata-kata, hendaklah kita, kamu sungguh-sungguh merdeka. Kenapa kamu seperti ini? Kristus sudah memerdekakan kamu loh. Itu maksudnya Galatia 5 ayat 1 ini. Kamu sudah dimerdekakan Kristus. Kenapa kamu setiap melihat dia, kok kamu langsung goncang? Setiap kamu melihat dia, kekurangan dia, kamu gak memiliki kesabaran. Jangan kamu mengenakan kuk perdambaan. Ayo kamu berdiri teguh. Berdiri teguh kepada apa? Kristus itu. Bersyukur kita punya Yesus. Berdiri teguh. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Apa yang memperhamba? Kita melihat dia, kita langsung jengkel. Sudah ada yang memperhamba. Sudah ada yang membelenggu. Kita lihat dia lagi, sudah ada yang membelenggu. Numpuk akhirnya yang memperhamba kita. Dari mana kita tahu sudah banyak yang memperhamba kita? Baru kita lihat wajahnya, kita sudah kesel. Kita lihat wajahnya, kita sudah tidak suka. Kita lihat suatu keadaan, namanya seseorang berdoa. Berdoa untuk kehidupannya yang sulit. Kok belum ada jawabannya? Teringatlah dia kehidupan yang sulit, sudah mulai kesal. Padahal dia berdoa. Dia punya suatu pergumulan hidup, tapi dia tidak punya sesuatu iman. Iman itu berhubungan dengan yang sabar, menantikan jawaban dari Tuhan. Tapi dia mengeluh lagi. Dia sudah berdoa, tapi tetap yang namanya dia mengeluh. Berarti tidak mengalami kemerdekaan, tidak mengalami sukacita. Ada yang memperhamba dia, itu apa? Tidak percaya. Kalau dia percaya, dia akan terus berjalan dengan iman. Maka kita bersyukur seperti tema kita di tahun ini. Mengasihi Tuhan kita. Betapa kita Tuhan rindukan mengasihi Tuhan kita. Yaitu Yesus yang memberikan kemerdekaan kepada kita. Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Dan bukan hanya setiap masalah, tetapi kembali ada di dalam suatu sabar. Seseorang bisa sukses dalam hal tertentu, diberkati dalam hal tertentu, tapi dalam hal kesabaran dia tidak memiliki di situ, dia tidak ada di situ. Hal yang namanya sabar. Untuk itu kita bersyukur untuk Yesus kita. Kristus memerdekakan kita.
tidak lagi diperbudak, diperhamba oleh suatu keadaan. Sehingga bisa apa terjadi? Sudah beribadah seseorang, sudah melayani, tapi hidupnya tetap ada dalam suatu apa? Kegusaran, emosi menguasai dia. Kegelisahan ada sama dia. Untuk itu Tuhan mengajak kita seperti nasihatnya ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Apa sih yang menjadi dasarnya? Kristus. Kristus yang setelah memerdekakan kita. Dasarnya adalah Yesus. Waktu kita lihat dia, kita bisa melihat satu kekurangan. Waktu lihat kita satu keadaan, anak-anak muda di sini, anak-anak remaja, kita semua di sini, bahkan yang sudah berkeluarga bisa melihat suatu keadaan. Apa yang membuat kita bisa mampu melihat suatu keadaan? Kristus. Dia tidak hanya menyelamatkan kita. Kita lihat, ya, bisa dilanjutkan. Di 1 Petrus 1 ayat 3. Yuk kita lihat firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 3. Sini katakan 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sini katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Melahirkan kita kembali. Indah sekali, engkau sudah merdeka di belakang. Hendaklah engkau sungguh-sungguh merdeka. Kenapa? Kenapa bisa mengalami kemerdekaan? Karena sudah dilahirkan kembali. Sudah terima Yesus. Apalagi kalau sudah mengalami baptisan. Memiliki suatu kelahiran yang baru dalam Yesus Kristus. Akhirnya waktu ada suatu keadaan, salah satu contoh yang masalah kesabaran ini. Bisa melihat suatu keadaan, aduh bagaimana ini. Tapi kita lihat kata-kata di segi kalimatnya di firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 3 itu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita lihat kalimatnya itu yang terakhir. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita dilahirkan kembali bukan hanya memiliki keselamatan. Tapi apa? Kita memiliki suatu pengharapan. Waktu kita dikuasai oleh ketidaksabaran, tapi karena kita memiliki Yesus, akhirnya kita jadi bisa memiliki pengharapan. Akhirnya kita apa? Saya bisa Tuhan, saya akan bisa sabar Tuhan. Kenapa? Ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Seseorang bisa jadi mengeluh, menyerah oleh suatu keadaan. Dalam bentuk keadaan apapun yang bisa membuat emosi, lelah, capek dan bisa menyerah. Tapi indah sekali. Sampai dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang memerdekakan kita tadi. Sampai dikatakan hendaklah engkau sungguh-sungguh merdeka kepada Yesus kita itu. Bahkan diberikan suatu pengharapan. Melihat seseorang pun kita memiliki pengharapan. Saya percaya Tuhan dia berubah. Berubah dari mana? Kita marahi? Oh tidak. Pasti ada waktunya Tuhan berikan kepada kita suatu kasih. Kita firman Tuhan hari ini masih berhubungan dengan tema kita di tahun ini. Kesabaran ini. Ada suatu kasih. Karena mengasihi Tuhan dapat perkataannya. Yesus berbicara. Waktu dia dekat dengan Yesus. Akhirnya Tuhan berbicara. Perkataan Yesus ini memberikan dia pengharapan. Waktu dia melihat seseorang. Ada pengharapan Tuhan berikan sama dia. Pengharapan yang dia miliki bukan karena ada perubahan kepada seseorang ini yang membuat dia galau, dia memiliki kacau. Bukan. Pengharapan seseorang kalau melihat perubahan seseorang itu bukan pengharapan. Tapi pengharapan yang dari Tuhan. Dari mana dia dapat? Dia terhubung dengan Yesus. Untuk kita ini semua nih, yang remaja-remaja, yang pelajar. Mulai belajar berhubungan dengan Tuhan. Ada terhubung dengan Tuhan, ada hubungan pribadi Tuhan, ada saat teduh. Buat kita semua.
Waktu kita dekat kepada orang yang kita kasihi, waktu kita dekat kepada seseorang yang begitu mengasihi kita dan kita mengasihi dia, dia akan berbicara. Dan saya percaya kita semua di sini adalah anak-anaknya yang sangat mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan berbicara. Waktu Tuhan Yesus berbicara dan kita menyampaikan apa yang kita alami. Dan Yesus memberikan kekuatan. Waktu Yesus memberikan kekuatan, ada pengharapan, firman-Nya itu akan berbicara. Seseorang bisa mengalami yang namanya goyang. Bisa mengalami yang sepertinya tidak baik. Ada goyang seperti Mazmur 94 ayat 18-19. Aduh, aku udah gak bisa seperti ini. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Lihat di sini. Banyak yang menguasai pikirannya, tetapi apa? Karena dia terus melihat Tuhan. Seperti yang tadi, ada terus pengharapan. Seperti tadi yang 1 Petrus 1 tadi. Ada pengharapan, sehingga dia bilang, Engkau yang menyokong aku, Engkau ada buat saya. Bahkan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kok bisa? Karena dia terhubung dengan Yesus. Pada goyang, bisa yang namanya lelah. Tetapi waktu lelah, capek, bukan dilepaskan. Akhirnya tidak jadi pahlawan lah dia, tidak memiliki kesabaran, bocor, dilepaskan. Tapi disampaikan kemana? Disampaikan ke Tuhan. Nah seperti ini nih. Ketika aku berpikir kaki goyang, maka aku kasih setiamu ya Tuhan, disampaikan nih ke Tuhan. Kenapa? Seperti tema kita, mengasihi Tuhan. Disampaikan kepada Tuhan yang mengasihi dia. Disampaikan yang dia tahu, hanya Kristuslah yang bisa memerdekakan saya. Hanya Kristuslah yang bisa menolong saya. Akhirnya waktu banyak pikirannya, emosinya mulai naik, segala macam ada pada pikirannya. Kemana dia pergi? Kepada Tuhan. Lalu dia mulai ada pengharapan, menyokong aku. Seperti 1 Petrus 1 ayat 3 tadi. Bahkan dia berkata, apabila bertambah banyak dalam pikiran dan batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Iya, itu Yesus kita, Roh Kudus diberikan. Hari-hari ini, anak pelajar dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, karyawan-karyawan sedang mengalami masalah-masalah di hari-hari ini. Keluarga-keluarga. Seseorang bisa tidak sabar melihat suatu keadaan, tetapi di sini kita bisa dan mampu untuk mengasihi di dalam keluarga, dengan saudara, dengan teman, dalam melayani, di dalam pemuritan. Waktu ibu lagi belajar di sini, seperti muncul firman Tuhan. Itu apa firman Tuhan yang berkata? Pergilah jadikan segala bangsa muridku. Lagi belajar tentang hal sabar, muncul firman Tuhan itu, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Oh iya ya, seseorang memuridkan juga. Di situ juga perlu yang namanya sabar melihat yang dibimbing. Sabar. Bisakah kita? Ya, karena ini amanatnya, pasti Tuhan mampukan. Yesus sendiri yang berkata, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Allah mampukan. Apa yang memampukan? Karena Kristus itu kita sudah lahir baru, sudah terima Yesus. Dan kita memiliki kebenaran. Waktu kita terima Yesus sudah lahir baru. Bahkan kita sudah dimerdekakan. Bukan hanya menerima berkatnya, buah dari bersama dengan Yesus. Tapi pasti kita semua akhirnya apa? Semakin suka dengan Yesus, semakin dekat, akhirnya apa? Kita mengalami kehidupan yang semakin mengasihi Tuhan. Waktu semakin mengasihi Tuhan, kita akhirnya bisa membimbing, melayani, bisa hidup dalam persahabatan, pertemanan keluarga. Kita bisa memiliki kasih. Kasih yang dari mana? Dari Kristus tadi. Kita jadi bisa sabar dalam memuridkan. Akhirnya apa?
meluas akhirnya. Bisa kita mengasihi banyak orang, mengasihi sesama. Nular, betul gak? Bisa jadi menular. Tadinya kita diajari Tuhan, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Kita memuridkan, dari situ kita terbentuk karakter yang sabar melihat yang kita bimbing. Kita dibentuk. Akhirnya yang kita bimbing mengalami bentukan juga, tapi dia akhirnya belajar apa yang di bagian si pembimbing. Menyebar, akhirnya bisa apa? Mengasihi banyak orang. Bisa sesuatu yang tidak enak. Bisa sesuatu yang tidak baik. Tapi karena mengasihi Tuhan, akhirnya bisa mengasihi yang lain, mengasihi sesama. Saya di sini jadi belajar. Indah sekali kalau kami miliki yang sabar itu ya Tuhanku. Untuk itu kita bersyukur. Kita bangun terus hubungan satu sama lain. Bisa menegur, bisa menasehati. Tetapi dalam kasih kita di dalam suatu yang namanya sabar. Waktu kita menasehati, menegur, hidupnya belum terus begitu. Di situ kita jadi belajar. Ajar aku untuk bersabar Tuhan. Dan disitulah kita terus akhirnya datang. Kita udah lelah melihat seseorang kita tidak sabar itu. Akhirnya apa? Kita sudah lelah melihat kehidupan. Kita sedang ada kita pergumulkan dalam kehidupan kita. Kok masih begini keuangan dari orang tua saya? Orang tua saya masih seperti ini. Dosen saya masih seperti ini. Kenapa dosen saya masih begini. Akhirnya tidak lagi berdoa untuk tugas akhir. Akhirnya tidak berdoa lagi untuk dosennya supaya dibukakan, supaya ada sesuatu jalan keluar. Tapi akhirnya sungut-sungut, sesuatu lelah dan capek. Tapi berbeda. Waktu mulai kakinya goyah, dia datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan akhirnya semakin mengasihi Tuhan. Disitulah Tuhan berbicara. Akhirnya apa? Tuhan, Engkau yang menyokong aku pasti kuat Tuhan. Karena mengalami waktu dia terhubung dengan Tuhan, jadi dia kuat. Dia masih dalam tugas akhir lelah. Dia melihat orang lain, bagaimana saya menguatkan dia ya? Saya pun masih dalam. Tapi apa? Karena dia dapat sesuatu dari Tuhan, dia bisa mengasihi sesama. Halo, saya pun seperti itu. Yuk kita yuk. Semangat terus dalam tugas akhir kita. Semangat terus kita mengasihi sesama, mengasihi teman di satu kuliah, mengasihi teman di satu kontrakan, mengasihi teman. Ini mengasihi sesama ini luas. Tapi kalau tidak memiliki kesabaran, hanya kita bisa berkata-kata, jangan gini. Tapi dia tidak mengalami sesuatu kemerdekaan. Sampai terus saya baca ayat ini, yang di Amsal tadi. Iya ya, sabar. Lalu muncul firman Tuhan, Yati Ibu, jadi murid, iya. Waktu pemuritan itu kita juga dibimbing Tuhan, dibawa Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan kita. Akhirnya terimbas kepada banyak orang. Kita lihat yuk 1 Petrus 1, bisa lanjut? Oh ya, ini baru dimunculkan itu. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Kita lihat di situ. Ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tadi Ibu sudah bagikan tentang dilahirkan kembali. Tapi kita lihat yang ayat 22 itu. Ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada firman. Waktu dia terhubung dengan Tuhan. Ya. Waktu dia datang kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan, Tuhan berbicara. Akhirnya dia dapat kebenaran. Tadi saya bagikan. Dia dapat firman Tuhan. Akhirnya jadi mampu. Melihat seseorang jadi punya pengharapan. Ya Tuhanku.
Ajar saya terus Tuhan, supaya saya tidak goyang dan kokoh melihat dia. Malah timbul apa? Karena ada pengharapan, malah apa? Melihat kekurangannya, karena udah tidak sabar, karena Yesus bersama dia malah jadi menangis. Tuhan, saya mengasihi dia. Tadinya karena sudah tidak memiliki ketidaksabaran dengan seseorang, dengan keluarga, dengan banyak hal, dengan keadaan, jadi menangis. Menangis bukan mengeluh, tapi jadi rasa kasih. Tuhan, jamah dia. Jamah juga saya Tuhan, supaya saya terus memiliki belas kasih yang dari Engkau. Sehingga apa? Seperti di situ dikatakan nih, di 1 Petrus 1:22-23, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sama-sama kita baca ayat selanjutnya, 1-3. Ulang, sama-sama, 1-2. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Lihat, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Mengamalkan itu memberi tanpa minta imbalan, betul nggak? Siapa di sini yang dapat di hari Jumat, Jumat berkah? Ada yang dapat nggak Jumat berkah? Enggak. Hari Jumat kemarin saya dapat, tapi bukan saya yang nerima. Ada beberapa orang di rumah, salah satu joiner, si Joha, si Arka, si Bill, mereka lagi jalan keluar jalan raya, jalan depan, ada pemberian itu. Saya pelayanan saya juga tiap Jumat ke Lobua, ada yang nawarkan, daripada berhenti, gak usah, saya bilang gak usah, naik motor, Jumat berkah. Mereka tidak minta imbalan, betul gak? Tapi kita di sini apa? Untuk kita mengamalkan, itu kasih. Kita mengasihi dia bukan nunggu dia dulu dia berubah, amin? Halo, paham? Kita mengasihi dia, tidak menunggu dia dulu melakukan sesuatu kasih juga kepada kita. Tapi kita belajar tentang kasih, menerima dia apa adanya. Disinilah kita dibentuk untuk semakin mengasihi Yesus, untuk semakin mengasihi sesama. Dan itu perlu yang namanya datang kepada Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa. Makanya firman Tuhan, Kristus telah memerdekakan kamu. Yesus, Yesus dan Yesus. Mengamalkan kasih persaudaraan. Bahkan di sini kata-kata tulus, ikhlas lagi. Udah kita berkati, udah kita ampuni, begitu lagi. Kalau kita kecewa melihat dia, berarti apa? Kita tidak tulus ikhlas dalam mengasihi dia, betul tidak? Betul tidak? Tidak tulus ikhlas. Di hari-hari ini, kasih banyak orang itu semakin dingin. Hari-hari ini banyak orang kasihnya semakin dingin, biasa-biasa. Dia bisa beribadah, semangat beribadah, tapi kasihnya dingin di zaman akhir ini. Di zaman akhir ini, dia bisa semangat beribadah tapi kasihnya dingin. Tapi hari-hari ini masuk 2026, Tuhan sedang mengajar kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita akan terus taat kepada firman Tuhan. Makanya di situ 1 Petrus 1:23. Dan di sini bukan hanya untuk pelayan-pelayan, tapi bagi setiap anak-anaknya, baik yang pelajar pun, Tuhan di hari-hari ini akan mencurahkan rohnya. Roh Kudus akan memampukan anak-anak mahasiswa, karyawan-karyawan, keluarga-keluarga, pengusaha-pengusaha, siapapun. Allah kita akan bekerja di hari-hari ini. Orang yang punya masalah akan Tuhan tolong. Kenapa? Sekalipun terjadi banyak hal di hari-hari ini, Allah kita terus akan berbicara, akan bekerja. Dan di hari-hari ini juga di 2026 ini Tuhan mengajar kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Untuk semakin mengasihi Tuhan. Untuk itu mari kita belajar. Bukan hanya memberi pertolongan barang benda, tapi mengamalkan kasih. Ayo, colek kanan kiri. Yuk, kita mengamalkan kasih.
Apalagi ada di sini yang aktif di PMK, di KEBMK, kalau dia aktif, nah di situ kesempatan mengamalkan kasih persaudaraan. Jadilah engkau berkat di rumah, dalam satu keluarga yang ada tinggal dalam keluarga di sini. Sudah ada keadaan seperti itu, di satu ketinggal bersama-sama dalam keluarga, dalam kontrakan. Bagaimana di situ? Untuk kita terus ada di dalam kasih. Aduh, aku lelah. Nah, kita belajar dari Mazmur tadi. Aku udah gak kuat Tuhan. Tapi kita sampaikan, kita curahkan, dan dia akan menopang. Akhirnya kita bisa berpegang teguh. Akhirnya lari kemana? Bukan lari ke jalanan atau pergi kemana. Larinya ke Tuhan. Akhirnya keadaan tersebut membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Dan akhirnya dan terjadilah yang Markus 12 ayat 30 dan 31. Ya. Waktu kita terus datang kepada Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan. Ya. Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, ayat 31, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Diajar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Waktu lihat keadaan, awalnya mulainya dari apa? Kok dia seperti ini ya? Kesabaran. Luas, bisa macam-macam, tapi saya membagi hari tentang kesabaran. Kok seperti ini ya? Dari keadaan itu, kita datang kepada Tuhan. Bisa goyah kita. Tapi karena ada perkataan, kasihlah Tuhan Allahmu. Karena kita mengasihi Tuhan, akhirnya kita datang. Sudah gak kuat sebenarnya, sudah gak mampu, udah mulai goyang. Pikiran kita ada macam-macam. Udah banyak yang kita pikirkan. Tapi apa? Kita tidak goyang. Maka dibilang, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, akhirnya kita datang kepada Tuhan. Akhirnya kita datang kepada Tuhan. Tidak sabar melihat satu keadaan. Ada pergumulan hidup. Dalam melihat karakter teman, sifat seseorang, disitulah kita belajar. Kasih itu kita dapatkan dari mana? Dari sumber kasih. Sumber kasih itu adalah Yesus. Makanya kita datang kepada dia untuk mengasihi dia. Yesuslah akhirnya memberikan kasih itu, sumber kasih itu. Akhirnya kita jadi bisa mengasihi sesama. Akhirnya di hari-hari ini, di zaman akhir ini, banyak hal sedang terjadi. Kita jadi berkat karena kita datang kepada garam itu, sumber garam itu. Terang dunia itu, garam dunia itu. Itu Yesus kita. Akhirnya dalam mengasihi orang lain, kita jadi garam bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita rindukan di hari-hari ini kita menjadi anak-anak muda, remaja-remaja, keluarga-keluarga. Di hari-hari ini kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat. Secara real kita bisa melihat, tapi kan kayak gini. Tapi karena kita punya Yesus, bukan dibelenggu oleh suatu keadaan itu, tapi kita mengalami kemerdekaan. Untuk itu, betapa untuk kita hari-hari ini semakin dekat dengan Yesus, semakin mengasihi Tuhan kita, semakin dekat dengan Tuhan kita. Yang pemuritan, semangatlah engkau pemuritan. Yang belum memuridkan, mulai berdoa supaya engkau punya adik-adik yang dimuridkan. Yang dimuridkan juga terus belajar. Di situ kita dibentuk dalam kesabaran. Akhirnya kasih itu nyata. Dan kita hari-hari ini jadi bisa mengasihi banyak orang. Karena kita terus datang kepada Yesus yang kita kasihi. Kita jadi garam, jadi terang, menjadi berkat di hari-hari ini. Bukan ke pembimbingmu,
tapi Yesus yang kita kasihi. Dan pembimbingmu dan kita pun, kita semua di sini terus datang untuk semakin mengasihi Yesus kita. Amin. Katakan kanan kiri, mari kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Semangat. Kalau mengasihi Tuhan Yesus berarti akan memberi waktu untuk datang kepada yang dikasihi. Betul gak? Betul tidak? Kalau seseorang mengasihi, nah sekarang pertanyaan nih, siapa di kita yang jarang bersekutu dengan Yesus? Ayo, coba tanya sebelahnya, bagaimana kamu dalam bersekutu dengan Yesus? Sering datang gak dalam mengasihi Yesus? Coba. Ayo, coba lihat wajahnya. Kalau dibilang aku jarang, coba cubit sedikit supaya diingat terus. Nanti rasa sakit itu ntar malam diingat dia. Aduh, aku tadi disenggol. Coba cubit. Supaya dia kembali yang namanya mengasihi Tuhan, itu dekat dengan Tuhan. Kalau dikatakan dia mengasihi tapi tidak dekat, nah saling menguatkan. Ajak yang di sebelahmu. Gimana nih yang pria-pria ganteng-ganteng ini? Coba tanya sebelahnya, bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan? Baca firman, coba. Aman? Haleluya. Ya, mengasihi berarti sering ketemu, betul ya? Betul ya? Lalu diajari, lalu akan dibimbing. Akhirnya impartasi juga kita jadi ke orang lain. Jadi kalau sedang ada yang mengalami hal ini, engkau bersyukur, Tuhan sedang membawa kita menjadi pahlawan-pahlawan. Amin. Siapa yang mau jadi pahlawan? Bukan dikirim ke Iran ya. Ya, bukan dikirim ke Israel ya. Tapi jadi pahlawan di tempat kosmu. Di kontrakanmu. Amin. Jadi pahlawan di rumahmu. Di pelayananmu, jadi pahlawan di situ. Amin. Tapi pahlawan bukan mencari penghargaan. Amin. Bukan mencari medali. Tapi penghargaan, pahlawannya apa? Di situ Tuhan semakin terus ada berbicara, akhirnya kita bisa mengamalkan kasih itu. Sakit ya, sakit memang. Tapi ada kekuatan sukacita yang akan Tuhan berikan. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini juga kita mau perjamuan, nanti Pak Elison yang mimpin. Ini juga tentang kasih. Kalau di antara kita ketidakenakan satu sama lain, bisa dibereskan. Kau bisa hampiri, jangan lihat kanan kiri. Ya, kau juga datang kepada Tuhan untuk membereskannya. Yang tentang kasih. Yuk kita datang pada Tuhan, setelah saya berdoa nanti Pak Elison datang ke depan untuk memimpin perjamuan. Kita semua datang pada Tuhan. Mari kita semua terbuka dengan Tuhan. Aku lelah mungkin, aku capek Tuhan, seperti tadi yang di Mazmur. Sampaikan. Mari kita rindukan hari-hari ini semakin namanya mengasihi Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan kita. Ini kami Bapa. Kau berbicara bagi kami. Untuk kami semakin dekat terhubung dan mengasihi Engkau. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah semangat kami. Berbicara Kau pada setiap kami. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hatiku aku mengasihi
katakan dengan segenap hati. Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita katakan kembali, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siapa engkau yang mengasihi Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Mari setiap engkau berbicara pada Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin semakin dekat dengan Engkau. Tolong saya kurang dalam hal kesabaran Tuhan. Kau bisa sampaikan. Saya mulai terpancing dalam emosi Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesusku yang baik. Terima kasih Yesusku yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Kami rindu semakin mengasihi Engkau. Engkau yang berbicara bagi kami. Semakin mengasihi-Mu membawa kami bertumbuh, membawa kami dekat dengan-Mu. Jadi berkat di hari-hari ini Tuhan. Haleluya. 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 Berbicara lebih lagi bagi kami. Sehingga di masa-masa ini dunia sedang goncang, sedang banyak hal terjadi di hari-hari ini, tapi kami semakin mengasihi Engkau, dan kami juga semakin jadi berkat bagi banyak orang.
kami memiliki kesabaran sehingga kami boleh mengasihi banyak orang. Bisa kami melihat kekurangan banyak orang, tapi karena Engkau mengajari kami bisa mengamalkan kasih dengan tulus dan dengan kasih Tuhan. Makasih Tuhanku, Kau terus berbicara bagi kami, sehingga kami boleh ada, jadi garam dan terang dunia bagi hari ini. Makasih Tuhan, hamba bersyukur, dalam nama Yesus haleluya, amin. Tuhan ya, kita sudah mengenal kasih Tuhan dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita semua sudah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita mari kita semakin bersungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, dan kita semakin bersekutu dengan Dia ya. Oke, mari kita buka dari 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 23 dari ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi siapa saja ya dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengampuni tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia. Oke saudara, kita adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kita sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, dan kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi ada hal yang penting di sini dikatakan, ketika kita memakan tubuh Tuhan, kita memakan perjamuan Tuhan, memakan tubuh Tuhan, dan minum darah Tuhan, minum anggur dari cawan itu, kita harus mengakui bahwa kita semua ini adalah saudara seiman. Amin. Tidak ada yang tidak saudara seiman, apalagi saudara-saudara kita yang lain juga yang mungkin di luar ini. Kita kalau saudara seiman, kita harus mengasihinya. Jangan kita ada sakit hati atau kecewa dengan dia. Kita harus mengampuni setiap saudara-saudara kita, siapapun dia. Amin. Amin, saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada di antara kita yang merasa kecewa atau sakit hati atau yang pahit hati terhadap saudara seiman kita harus memaafkan dia atau mengampuni dia. Kalau tidak ada di sini, kita harus nanti datangi dia dan minta ampun. Kalau kita tidak minta ampun, kita tidak minta maaf kepada dia dan menyelesaikan masalah kita berdosa pada Tuhan. Kita tidak bisa makan roti dan tidak bisa minum cawan itu. Amin, saudara. Halo. Kita harus bersiap sedia untuk hati kita seperti itu. Kita harus siap makan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Kita harus siapkan hati kita. Kalau kita tidak ada kecewa lagi, kita harus mengampuni. Kita harus makan roti dan minum cawan itu. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, saya minta kepada saudara 5 menit waktu, saya berikan waktu 5 menit untuk kalau ada di antara saudara yang kecewa atau sakit hati kepada saudara seiman, menyimpan sesuatu di dalam hati saudara harus maafkan dia. Bagaimana, ada saudara? Kalau ada saudara datangi dan temui dia.
kalau ada di antara kita. Ada di antaramu? Gak ada? Kalau nggak ada berarti saudara bisa layak makan roti dan minum cawan Tuhan. Oke? Mari saudara sini dikasih oleh Tuhan. Engkau para pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan, maju ke depan yang mau menyerahkan roti dan anggur ini. Silakan maju ke depan. Ya, Tuhan, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu. Dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat di tangan kanan kita roti. Yesus mengambil roti, lalu dia sesudah itu mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roti yang Kau serahkan bagi kami. Kami mau memakannya dan menikmati roti ini. Ini adalah tubuh-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa kami selalu tumbuh dalam Kristus. Tidak ada satupun dalam diri kami yang sakit hati atau kecewa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menikmatinya. Haleluya. Amin. Mari kita makan sama-sama.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukan ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang sudah dimateraikan oleh darah Tuhan. Ini adalah darah Tuhan dan ini hanya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih yang sudah menyucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan oleh kami. Kami bersyukur padamu kalau kami sudah dikuduskan. Kami sudah Engkau Tuhan. Kami sudah hidup yang kekal. Dan kapanpun kami nanti kami akan masuk ke sorga. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak disembah Tuhan. Kami sudah menikmati tubuh-Mu Tuhan dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami satu dengan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Siapa yang bersyukur buat firman Tuhan hari ini? Boleh angkat tangan. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur buat ibu kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya kita semua. Ada yang relate enggak? Ya semuanya iya ya. Jawab dalam hati aja ya. Ya baiklah, kita mau semakin mengamalkan kasih itu. Amin. Semangat. Oke. Boleh tos kiri kanannya, saya menerima sukacita dari Tuhan hari ini. Amin ya. Yay. I've got the joy of the Lord. I've got the joy of the Lord. Nothing can stop it. It overflows. I've got the joy of the Lord. I've got the joy. I've got the joy of the Lord. I've got the joy of the Lord. Nothing can stop it. It overflows. I've got the joy of the Lord. You turn my mourning into dancing. You turn my sorrow into joy, and I'll be singing hallelujah. The joy of the Lord is my strength. You turn my mourning into dancing. You turn my sorrow into joy, and I'll be singing hallelujah. For the joy of the Lord is my strength. Hey, once more. I've got the joy of the Lord. I've got the joy of the Lord. Nothing can stop it. It overflows. Nothing. Joy of. Oh, you turn my mourning. You turn my mourning into dancing. You turn my sorrow into joy, and I'll be singing hallelujah. For the joy of the Lord. Sekarang dansa dengan gaya masing-masing ya. Colek kiri kanannya kalau dia nggak goyang. Katakan, dance, dance, dance in
in the house of the Lord. Body with the joy of the Lord. Clap. In the house of the Lord, your praises with the joy of the Lord. Dance, 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 dance with the joy of the Lord. Move your body in the house of the Lord. Clap, clap, clap in the house of the Lord. Shout your praises. Oh, once more, sekali lagi. Dance, dance, dance in the house of the Lord. Move your body in the house of the Lord. Clap, clap, clap in the house of the Lord. Shout your praises with the joy of the Lord. You turn my morning into dancing. You turn my sorrow into joy. And I'll be singing hallelujah for the joy of oh, you turn my morning into dancing. You turn my sorrow into joy. And I'll be singing hallelujah for the joy of the Lord is my for the joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is oh, sekali lagi. For the joy of the Lord is my strength. Amin. Berikan sorak-sorai bagi anugerah yang tidak terkira. Ini kami Tuhan. Tidaklah berat Tuhan mengikuti perintah-perintah-Mu. Kami rindu mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Amin. Membawa sembahku. Amin Tuhan. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Kau yang mengurapi kami, memakai kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan, untuk Roh-Mu yang bekerja atas kami. Terima kasih, biarlah Engkau terus bekerja bagi kami, untuk kami taat kepada Engkau dan terus menyembah Engkau dan meninggikan Engkau Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Engkau ditinggikan dan diagungkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk Roh-Mu yang sudah bekerja atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Roh-Mu yang bekerja terus atas hamba-Mu Tuhan, untuk Kau pakai dia terus Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapi yang simbol Tuhan, Kau pakailah dia bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Setiap kami keluar masuk dalam hidup kami Tuhan, Kau yang memakai kami Tuhan, luar biasa Tuhan. Kau yang menyatakan mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami. Kau yang menyembuhkan orang sakit Tuhan, membangkitkan orang mati Tuhan. Dan Kau yang melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami kepada Engkau, dan kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dan kami akan disambut dengan keluarga kami dengan hangat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, kami muliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.